Lempar pertanyaan pembuka, Bapak Sandiaga Uno, silakan. Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saya muliakan, di saat pengangguran kita masih ada 7 juta dan kualitas lapangan pekerjaan kita masih belum optimal, pemerintah mencabut beberapa keharusan bagi tenaga kerja asing, seperti keharusan mereka bisa berbahasa Indonesia, perbandingan jumlah tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, dan juga berkaitan dengan visa, khususnya untuk tenaga kerja yang ada pada strata terbawah. Kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita belum mendapatkan kesempatan kerja, tapi pada satu sisi yang lain justru lapangan kerja tersebut diberikan kepada warga negara asing. Tenaga honorer per hari ini belum mendapatkan keadilan. Mereka belum ditingkatkan statusnya dan kesejahteraannya juga masih belum. Sistem outsourcing yang sekarang ini memberatkan baik bagi dunia usaha maupun juga sistem outsourcing sangat tidak adil bagi tenaga kerja yang sekarang mengeluhkan tidak ada kepastian kerjanya. Sistem upah juga yang menekan teman-teman serikat pekerja. Teman-teman dari pengemudi transportasi online belum mendapatkan perlindungan kerja yang selayaknya. Strategi apa yang Bapak Kiai miliki untuk memastikan kita memiliki keadilan dalam menyediakan tenaga kerja untuk anak-anak negeri kita? Terima kasih. Tenaga kerja asing di Indonesia terkendali dengan aturan yang ada. Jumlahnya di bawah 0,01%. Dan itu adalah paling rendah di seluruh dunia. Itu lihat datanya. Sehingga kita bisa, dan oleh karena itu maka untuk memberikan lapangan kerja kepada masyarakat kita akan kita lakukan dengan memberikan iklim kerja yang kondusif untuk dunia usaha maupun juga dunia industri, memberikan akses keuangan yang mudah seperti KUR, pengembangan bank wakaf mikro, Mekar, dan lain-lain, sehingga dunia usaha tumbuh dan terbuka lapangan kerja. Dan juga seperti tadi dikatakan tadi bahwa dengan adanya infrastruktur langit sekarang ini, yaitu infrastruktur digital, telah tumbuh usaha-usaha startup yang dalam tempo 5 tahun atau 4 tahun kita telah mengembangkan 1.000 startup. Padahal di Iran untuk 1.000 startup itu memerlukan waktu 10 tahun. Karena itu untuk sampai tahun 2024 kami estimasikan kita bisa menumbuhkan yaitu 3.500 startup sehingga membuka lapangan kerja. Walaupun angka pengangguran seperti saya katakan sudah turun, tapi akan terus tekan turun lagi. Dan dalam pada itu. Baik, cukup. Pak Sandi, silakan. Prabowo Sandi melihat bahwa UMKM adalah solusi untuk penciptaan lapangan pekerjaan. UMKM jumlahnya adalah 99,9% dari unit usaha yang dimiliki bangsa ini. Dari total 55 juta unit usaha UMKM, mereka belum mendapatkan
keberpihakan dari segi kebijakan. Padahal 97% lapangan pekerjaan diciptakan oleh sektor UMKM. Untuk tenaga kerja asing, kami memiliki konsep yang sangat jelas bahwa kami akan pastikan siapapun yang bekerja di sini harus bisa berbahasa Indonesia. Seperti para tenaga kerja kita yang ada ke luar negeri harus mengasah keterampilannya. Kami pastikan juga jumlah perbandingan antara tenaga kerja asing dan lokal terukur dengan baik dengan memberikan aspek keadilan. UMKM adalah solusinya. Industri berbasis pengolahan juga menjadi solusi. Jika kita berpihak kepada penciptaan lapangan kerja melalui UMKM, 97% daripada penciptaan lapangan kerja dan 60% daripada produk domestik bruto kita akan disumbangkan oleh UMKM. Program OKOC yang kami dorong berpihak kepada UMKM karena kita akan memberikan pelatihan, langkah pertama. Kedua, pendampingan. Ketiga, kami akan memberikan bantuan pemasaran, kemudahan perizinan. Akses keuangan baik administrasi maupun akses permodalan akan meningkatkan dunia usaha. Pada satu saat kita harus berpihak. Kalau ada lowongan tenaga kerja, berikanlah kepada tenaga kerja anak-anak negeri kita sendiri. Jangan sampai mereka disingkirkan dan terasing karena adanya tenaga kerja asing. Terima kasih. Baik, silakan Pak Ma'ruf Amin. Tenaga kerja asing hanya dibolehkan terhadap bidang-bidang yang memang tidak ada tenaga dalam negeri. Saya kira itu kebijakan yang ada. Dan dalam rangka transfer of teknologi supaya anak-anak kita menjadi tenaga yang terampil. Seperti saya katakan tadi bahwa selain menumbuhkan iklim usaha, memberikan akses keuangan supaya usaha-usaha kecil tumbuh, pemerintah pun masih juga memberikan yaitu bantuan sosial dengan sistem jaminan sosial nasional SJSN bagi mereka yang miskin. Karena itu kami mengeluarkan kartu sembako murah, kartu prakerja bagi mereka yang sudah memperoleh pelatihan, mereka akan bisa magang, mereka akan memperoleh tunjangan antara 6 sampai 1 tahun sampai mereka memperoleh pekerjaan. Ini adalah upaya-upaya. Banyak yang semula penerima bansos tapi sudah berubah menjadi orang-orang yang menjadi usaha mandiri. Baik, waktunya habis Bapak, mohon maaf. Masih ada waktunya. Waktu durasi broadcast kami sudah habis. Masih ada Bapak. waktunya. 8 menit Bapak totalnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ma'ruf Amin. Baik, itu adalah tadi debat langsung sesi pertama. Selanjutnya kita memasuki sesi kedua. Saya ingatkan kembali bahwa waktu saling berdebat kami batasi 8 menit total. Hitungan waktu akan dimulai ketika berbicara. Saat ini saya berikan giliran untuk cawapres nomor urut 01 untuk memberikan pernyataan pembuka